bilang sama saya, Ustadz, aturan di Islam lebih ketat daripada di Kristen. Salah antum, salah antum. Justru di Kristen lebih banyak aturannya. Apalagi seorang pendeta kalau mau naik pidato begini, Allahu Akbar. Dia harus mengenakan stolah, jubah pendeta yang hitam itu. Kalau Katolik yang putih, kalau Protestan yang hitam. Naik mimbar dengan latar belakang liturgika yang begitu panjang, ibadahnya sampai 4-5 jam. Kita orang Islam 10 menit saja sudah bosan. Itu dia. Kenapa bosan? Karena ibadahnya benar. Amin ya Rabbal. Benar. Begitu juga puasa, saum. Ada yang tanya sama saya, orang kafir puasa enggak Ustaz? Orang Kristen juga puasa, Yahudi puasa, Protestan puasa, Katolik puasa. Bahkan orang Kristen dari latar belakang denominasi gereja Adventis, mereka setiap hari Sabat, setiap hari Sabtu puasa. Sepanjang umur dunia mereka puasa. Hari Sabtu mereka beribadah dan hari itu juga mereka berpuasa. Itulah sebabnya Nabi katakan, kembalilah hai orang kafir, qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin. Kembali kepada kalimat yang sama dengan kami. Kenapa? Karena Rasulullah tahu mereka bukan tidak mengerti Islam, mereka memang tidak tahu Islam. Ketika mereka tahu dasar kebenaran Islam, insya Allah mereka akan masuk Islam. Dan kalau sudah yakin kepada agama ini, pasti mereka akan memperjuangkan agama ini. Alhamdulillah. Ibu bapak perhatikan, dari awal saya diundang di masjid ini, Pak Haji, dari tahun 2011 ya. Saya pertama kali datang di masjid ini dari kawan saya yang sama-sama juga mantan kafir, Samsul Arifin Nababan. Beliau juga sering ceramah di masjid ini. Beliau yang memperkenalkan saya kepada Pak Haji Mujamil. Dan dari tahun 2011 sampai 2024 saya masih dalam keadaan hidup, belum mati. Kenapa belum mati? Doa orang-orang kafir supaya Yahya itu cepat mati. Dan itulah yang saya derita selama ini. Allahu Akbar. 14 rumah sakit di Indonesia sudah pernah memvonis saya ini jantung berat. Tiba-tiba hilang. Kemarin pulang dari Lampung, bawa oleh istri saya karena saya sesak nafas, masuk angin. Dokter tidak mengenal masuk angin. Dokter tidak mengenal masuk angin. Ditekan di perut, dokter tekan, langsung terkentut. Memang 3 hari saya belum buang air. Dok, saya rasa kentut ini sudah lepas aja Ustadz. Wah, memang keluar betul. Itu dia. Dalam keadaan begitu, napasnya sudah nggak ada napas. Menangis istri saya. Bagaimana ini kalau meninggal? Saya bilang kalau meninggal ya dikubur. Apa susahnya? Ya, apalagi kondisi bangsa begini. Kita dikepung kiri kanan dengan manusia pengkhianat terhadap apa? Terhadap Islam. Jadi ibu bapak tinggal pilih saja. Kalau mau selamat, ikuti orang-orang itu. Kalau mau selamat akhirat, ikuti jalan para ulama. Insya Allah tinggal sedikit kami yang berjuang. Dan perhatikan baik-baik, sampai hari ini sesama ulama diadu domba. Sesama ulama diadu domba. Isu tentang nasab Ba'alawi, isu tentang nasab Wali Songo masih diperdebatkan. Inilah. Ibu bapak mau tahu siapa yang bikin semuanya ini? Tidak ada yang bikin ini, kecuali ini adalah cita-cita orang kafir Nasoroh. Sudah lama mereka cita-citakan ini. Sekarang tercapai. Kita tetap mencintai para habaib, juriat para nabi, dan kita juga tetap mencintai para kiai, para ulama. Jangan mau kita diadu domba. Adapun orang-orang yang selalu berkomentar terkait dengan hal itu, mereka itu adalah golongan-golongan bagian daripada Walantardo dan Yahudi. Nasoroh, mereka itu adalah bagian daripada Yahudi dan Nasrani. Jadi saya hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu, karena saya bukan bagian daripada ulama. Saya ini ibarat handphone, saya hanyalah charger. Menguatkan keimanan Bapak Ibu. Ketika handphone itu mulai suak,
mulai baterainya lowbat, maka dia dibutuhkan charger. Dan kami tampil di mana-mana hanya sebagai penguat iman kaum mukmin. Saya kira ini Pak Haji, sudah seberapa menit? Takut-takut saya ini, jangan dia lewat. Masih berapa menit lagi? 10 menit ada? Ada ya? Besar dari Jerman saya tinggalkan, fantastis. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, lengkap. Kemana-mana, pantofel, pakai sepatu, das, all England, semuanya serba mahal. Sekarang saya kesana kemari cuma dengan apa ini? Gamis di Tanah Abang 75.000. Nggak apa-apa, bangga saya, bangga. Dulu saya masih pendeta, lihat orang Islam pakai sorban begini, taplak meja dari mana dia pakai itu? Kurang ajar betul, bajingan betul saya dulu. Orang pakai baju gamis begini, ini kain pintu dari mana? Begitu saya masuk Islam, alhamdulillah. Yang saya katakan taplak meja saya pakai, yang saya katakan kain pintu pun saya pakai. Akhirnya kena pembengkakan jantung, Ustaz. Tapi saya tidak tahu kalau saya itu sakit. Nah, begitu sampai di Payakumbuh, kan dia kan sambung itu. Turun Payakumbuh, masuk hotel Muhammadiyah. Hotel punya Muhammadiyah. Saya jalan meter ngos-ngosan. Dia selama saya hidup nggak pernah saya dada sesak nafas begini. Sampai hari misalnya semua istri, kok saya mau kehilangan nafas? Titip anak-anak ya, saya sudah mau pergi. Allahu Akbar. Roboh saya, Ustaz. Pingsan di Payakumbuh. Pingsan di depan pintu hotel. Kata istri saya mungkin ada 20 menit lah. Blank ya? Iya, tapi kaki saya itu, saya kalau lihat tongkat Ustadz itu, begitulah kira-kira, tapi putih seperti neon. Ada lampu kita di kampung itu, neon lampu panjang itu, neon. Kena di ujung kaki langsung berdiri saya. Oh, bahaya nih. Saya tidak tahu, Allahu alam, tapi mungkin Allah tidak kehendaki saya mati di situ. Tapi sebenarnya jujur aja Ustaz, segala hal-hal yang secret lah ya, nggak mungkin saya mau ungkapkan. Saya sadar, oh begini ya, bilang, iya itu. Dan saya berdiri, dan istri pun saya nggak cerita, karena di kuping saya itu memang jelas dia bilang jangan bilang. Jadi saya kalau ini saya buka. Ya Allah. Saya berdiri, saya naik, duduk di kursi, minta air putih, minta kuasa dulu. Haus sekali saya, haus. Nah setelah minum air putih itu, kembali saya, mulai normal lagi. Dibawalah saya ke rumah sakit, karena tiap malam berteriak kesakitan. Dibawa ke rumah sakit Purwakarta, rumah sakit Tamrin. 2 minggu saya diopname di situ, ternyata kata dokter pembengkakan jantung. Saya bersyukur Ustaz, saya di penjara. Salah satu penyakit yang tidak pernah sembuh. Boleh tanya satu keluarga, Ustaz sembuh di dalam. Ada saudara lain bilang, Ustaz jangan minum air dari kepolisian. Jangan juga makan makanan dari kepolisian. Karena saya dalam keadaan dalam keadaan tahanan, orang yang tersangka, sudahlah. Mau bagaimana lagi? Udahlah, kalau mau mati, matilah. Semua izin Allah. Sudah, kalau mau habis, saya cuma bilang pesan istri, urus tuh anak-anak, dan jangan coba-coba kembali lagi ke agama kafir. Sama-sama kita dari Kristen, dari Manado. Saya bilang sabar, insya Allah nanti Allah akan bukakan jalan. Tapi namanya ibu-ibu. Bagaimana anak-anak ini? Saya bilang sudah. Allah itu maha kaya, Dia yang memberi semuanya. Sudah dijanjikan akan datang. Hebat gak ini Islam? Historik. Tidak ada sejarah, tidak ada teori. Tidak ada ilmu pengetahuan. No history, no truths. No truths, no theory, no science. Beberapa juta profesor di dunia ini, Allahu Akbar, membangun disertasi. Begitu datang peradaban baru, tergeser oleh pengaruh zaman. Tapi pernahkah Al-Quran bergeser? Pernahkah Al-Quran ini bergeser, menyimpang maknanya, definisinya sampai kepada makna spiritual yang diamalkan oleh umat Islam? Enggak pernah. Justru sebaliknya, Al-Quran terbukti mampu memberikan sumbangsi pengetahuan, teknologi dan teknologi. Science and teknologi.
Saya di dalam Al-Quran, saya sudah pelajari selama 8 tahun. Baru saya masuk Islam.